Pemirsa, sudah 1 bulan lamanya perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran berlangsung. Semua pihak masih terus saling serang dengan meninggalkan berbagai kerusakan. Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan dimulainya gelombang ke-86 dari operasi Janji Jati 4 pada hari Minggu lalu. Serangan ini menargetkan zona industri Neot Hovav di Beersheba, Israel Selatan. Kemudian rekaman ini juga memperlihatkan peluncuran rudal, namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman ini belum bisa diverifikasi secara independen. Korps Garda Revolusi Islam menjelaskan serangan rudal balistik dan amunisi jelajah Iran menghantam situs-situs militer Israel di Negev, Komando Utara, dan pusat-pusat keamanan pemerintah di Yerusalem dan juga Tel Aviv. Kebakaran besar terjadi di kilang minyak Bazan di Haifa pada hari Senin, menyusul serangkaian serangan udara di Israel Utara dan juga Tengah. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel dan menjadi kompleks petrokimia terintegrasi terbesar di Israel. Menurut laporan media, sebuah bom tandan Iran menghantam 5 lokasi di Haifa dan juga di jalan-jalan di kota-kota sekitarnya. Ini adalah rekaman dari Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan serangan terhadap target-target Iran. Rekaman ini memperlihatkan sambaran yang mengenai sebuah truk, kendaraan, dan pesawat terbang. Namun dari tanggal dan lokasi pasti dari video yang di-share ini tidak bisa diverifikasi secara independen. Dalam tulisan terbaru di X, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika terus melenyapkan kemampuan militer Iran. Kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di Teheran, Iran. Sudah ada rekan Agil Laksmana Putra di sana. Agil, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana kondisi Teheran? Ya, selamat pagi waktu Teheran, Mas Andi. Kondisi terbaru Teheran ya, beberapa malam terakhir masih terdengar suara dentuman dan ledakan karena memang lebih banyak serangan terjadi ketika malam hari, Mas Andi. Dan kondisi aktivitas masyarakat di kota Teheran berjalan seperti biasanya, aktivitas jual beli, perkantoran, itu sudah mulai buka meskipun beberapa hari terakhir itu tutup karena memang libur Nyurus, tahun baru Persia. Tetapi sekarang udah mulai buka kembali. Dan tadi malam kebetulan saya juga hadir di pawai solidaritas. Jadi memang di Tehran sendiri, Mas Anggi, tiap malam itu diadakan pawai solidaritas mendukung pemerintahan revolusi untuk terus melakukan serangan ke Amerika Serikat dan Israel seperti itu. Oke, kalau misalnya setiap malam ini ada semacam pawai tadi ya, Mas Agil, ini apakah ada semacam peringatan keamanan dari pemerintah setempat, Mas? Peringatan keamanan sebenarnya tidak ada ya. Sekarang kan sudah hampir lebih dari pekan keempat ya, sudah tidak ada lagi peringatan keamanan seperti bagaimana di awal perang pekan pertama seperti itu. Jadi cenderung sudah biasa gitu, Mas. Jadi masyarakat juga melewati perang ini dalam waktu yang sebulan itu sudah terbiasa, dan pemerintah atau pihak keamanan pun juga sudah mulai terbiasa gitu. Jadi tidak ada himbauan terbaru sih sebenarnya. Oke, saat ini kan dari pihak Amerika dan juga Zionis ini menyerang infrastruktur yang ada di Iran begitu. Mereka sudah mulai menyerang pembangkit, menyerang kemudian infrastruktur energi, kemudian kemarin yang terbaru kampus-kampus begitu, Mas. Bagaimana dampaknya ke masyarakat saat ini? Apakah terjadi semacam pemadaman listrik atau yang lain, Mas? Ya, itu 2 hari yang lalu memang sempat terjadi pemadaman listrik, Mas. Malam hari saja. Kalau tidak salah itu sekitar 1 sampai 2 jam, dan itu pun tidak di semua kota Teheran. Hanya di timur kota Teheran saja. Dan setelahnya sudah mulai pulih kembali. Hingga saat ini saya
kebetulan saya berada di pusat kota Teheran, jadi hingga saat ini pun tidak ada pemadaman kalau di pusat kota Teheran, hanya di beberapa tempat saja, seperti itu. Oke. Untuk infrastruktur lainnya Mas, seperti kampus-kampus yang kemudian ini menjadi sasaran dari Israel, bagaimana kemudian respon dari masyarakat di sana Mas? Ya, ini tindakan kejahatan perang ya. Jadi masyarakat sendiri juga mengecam dan mengutuk tindakan ini karena tidak ada hubungannya. Yang pertama terkait perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. Lalu yang kedua, masyarakat menganggap ini sebagai luka masa depan gitu. Karena kita tahu kampus termasuk institusi pendidikan yang mencetak peradaban. Jadi ketika misalkan kampus diserang, institusi pendidikan diserang, yang luka itu juga peradaban di masa yang akan datang, dan itu sangat memukul kondisi masyarakat di Iran tersendiri, terutama di Tehran sendiri ya, karena memang kita tahu masyarakat Tehran juga antusiasnya dalam hal pendidikan itu tinggi. Oke, oke. Mas Agil, saat ini kalau di Indonesia itu kita sering sekali mendapatkan narasi atau juga semacam klaim-klaim dari pihak Amerika dan juga Israel berkenaan dengan posisi perang yang saat ini masih terjadi, begitu ya Mas Agil. Kemudian mereka juga membangun narasi berkenaan dengan adanya rencana untuk menguasai sebuah pulau atau juga serangan darat ke wilayah Iran sendiri, begitu. Bagaimana Ya. kemudian masyarakat di sana mengetahui informasi ini dan juga bagaimana mereka meresponnya, Mas Agil? Eh, Informasi yang tersebar luas sih sementara ini karena memang internet internasional diputus, Mas Anggi. Jadi informasi yang didapat masyarakat itu lebih banyak dari televisi lokal di Iran. Dan Oke. respon ketika mendengar ancaman serangan darat, terutama dari Amerika Serikat, mereka cukup siap gitu. Jadi di Iran sendiri, Mas Anggi, selain pasukan militer yang sudah kita ketahui seperti misalkan IRGC dan pasukan militer eh, biasa umumnya, itu ada kelompok jihadis, disebutnya itu Basit. Nah, Hmm. kelompok Basit ini sendiri juga terdiri dari masyarakat sipil yang siap untuk menghadapi segala upaya serangan di dalam negeri termasuk serangan darat. Jadi mereka cukup siap ya menghadapi. Saya melihatnya tidak ada ketakutan ketika misalkan diancam akan ada serangan darat. Bahkan dari pemerintah, militer, dan juga masyarakatnya sendiri juga siap untuk membantu apapun yang bisa mereka bantu, terutama menghadapi serangan darat. Jadi cukup siap sih saya melihatnya ya. Mhm. Oke. Saat ini berarti ada semacam proses, Mas, untuk menerima volunteer atau sukarelawan dari masyarakat untuk bergabung dengan tentara misalnya? Ya, untuk beberapa hari terakhir saya tidak mendengar kabarnya, tapi dari awal kali Hmm. perang, bahkan ketika misalkan sebelum perang terjadi itu, ketika ada ancaman Mhm. serangan awal dari Amerika Serikat itu sudah mulai banyak rekrutmen sih Mas untuk volunteer menjadi jihadis ya seperti itu ya, paramiliternya Oke. ibaratnya seperti itu. Jadi udah banyak pendaftaran seperti itu. Untuk beberapa hari terakhir saya tidak melihat beritanya sih, apakah masih ada sampai hari ini proses rekrutmen atau tidak. Oke, jadi begitu siapnya masyarakat di sana justru mereka bersiap untuk bergabung begitu ya dengan tentara di sana. Mas Agil, Betul. dengan kondisi beberapa waktu belakangan ini juga Israel ini rajin sekali untuk menyerang stasiun televisi, kemudian juga pusat-pusat komunikasi di sana. Apakah ini mengganggu siaran-siaran lokal, Mas, untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan apa yang terjadi? Tidak sih ya, saya melihatnya siaran lokal itu tetap terus berjalan karena memang sedikit yang saya tahu tentang penyiaran lokal di Iran sendiri. Jadi basisnya itu tidak di satu tempat, Mas. Jadi mereka Oke. tersebar di banyak tempat. Itulah yang membuat siaran lokal itu tetap berlangsung meskipun ada serangan di beberapa tempat siaran gitu. Akan tetapi siaran tetap berlangsung karena memang tempatnya nggak satu. Mereka tuh Mhm. tersebar di banyak tempat dan bukan hanya di kantor, ada yang bukan kantor saja seperti itu. Oke.
Mas Agil, saat ini juga ada proses negosiasi yang sedang di-approach ya oleh Islamabad berkenaan dengan untuk negosiasi Amerika dan juga Iran begitu. Apa yang kemudian masyarakat ketahui soal ini, Mas? Saya melihatnya masyarakat masih sepenuhnya percaya sih ya pada pemerintah yang pertama, karena melihat dari beberapa pawai yang saya hadiri, mereka tetap percaya kepada keputusan pemerintah. Dan satu hal sih, Mas Anggi, ketika misalkan saya bertanya ke beberapa peserta pawai, apakah mereka ingin gencatan senjata atau tidak, karena memang beberapa tawaran yang dilakukan dari jalur diplomasi adalah gencatan senjata. Mereka memilih untuk tidak gencatan senjata sementara ini, karena apa yang didapatkan mereka itu cukup banyak, kerusakan, kematian pemimpin mereka. Jadi sementara ini masyarakat sendiri juga tidak ingin gencatan senjata, justru untuk mendukung melanjutkan serangan balasan kepada Israel dan Amerika Serikat. Oke, jadi menurut mereka damai akan terjadi kalau dari pihak Amerika dan Zionis ini menerima semua syarat-syarat yang sudah diajukan oleh Iran, begitu ya, Mas Agil? Betul, seperti itu. Oke, Mas Agil, untuk saat ini berarti untuk kegiatan masyarakat di sana, kebutuhan sehari-hari dan pasokan logistik ini masih normal ya, Mas? Betul, masih normal. Beberapa hari yang lalu juga saya belanja ke beberapa pusat perbelanjaan, itu masih normal. Jadi kebutuhan pokok tidak ada kekurangan atau pembatasan juga, jadi masih tercukupi seperti itu, Mas Andi. Baik, doa kami semoga semua di sana tetap baik-baik saja. Mas Agil juga tetap sehat-sehat di sana, Mas, dengan situasi saat ini. Dan kami akan terus menunggu informasi terkini dari Teheran. Terima kasih untuk saat ini, Mas Agil. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.